Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fauji Ganim, channel yang membahas tentang bisnis ekspedisi dan bisnis tour and travel, di mana kedua bisnis itu adalah bisnis yang memang saya geluti sejak tahun 2017. 2016. Oke, perkenalkan nama saya Fauji. Saya udah lama banget ya, hampir 1 bulan lebih bahkan tidak membuat konten di channel ini. Ini mau coba mulai lagi iseng-iseng, mudah-mudahan channel yang saya buat ini bermanfaat untuk semuanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda selalu mendapatkan info terbaru dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan bisnis travel. Jadi pertanyaannya adalah kapan bisnis tour travel bisa kembali normal? Mungkin di sini Anda ada yang ingin memulai bisnis tour and travel, atau Anda yang sudah memulai bisnis tour and travel tapi masih belum tahu kapan Anda akan memulainya. Saya sedikit menjelaskan kepada Anda. Saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi, bahkan bukan hanya Indonesia, malah seluruh dunia juga masih. Dan ini pun kita dikhawatirkan ada yang namanya varian baru, ya, varian COVID baru yang bernama Omicron, di mana ya syukur alhamdulillah Indonesia belum ya, tapi jangan sampai gitu. Dan diprediksi varian baru ini lebih dahsyat dari varian sebelumnya, yaitu Delta. Tentu ketika ini akan terjadi, maka bisa jadi ada yang namanya gelombang ketiga COVID atau pandemi, di mana ini tentu akan membuat kondisi bisnis tour and travel kembali suram lah ya, seperti saat ini. Meskipun saat ini sebetulnya sudah jauh lebih baik dari kemarin ya. Saya juga ada beberapa trip di bulan kemarin dan alhamdulillah lancar. Di tempat-tempat destinasi wisata juga normal, hanya mungkin protokol kesehatan saja diterapkan, tapi itu juga masih oke. Tidak ada penyekatan-penyekatan, tidak ada pemeriksaan juga tidak ada. Karena semua orang yang berada di industri pariwisata tentu ingin kembali normal secepat mungkin. Nah, sebetulnya teman-teman, kita itu bisa kembali normal itu ketika apa ya? Ketika sebenarnya sekarang ini yang diinginkan, bukan diinginkan tapi yang harus dilakukan ini adalah sebetulnya vaksinasi ya. Ketika proses vaksinasi berjalan sesuai target pemerintah, saya nggak punya data berapa targetnya, tapi yang jelas ya setengah dari jumlah penduduk Indonesia aja, dari 270 juta. Berarti setengahnya itu sekitar 100, setengah dari 270 berarti 135 juta penduduk Indonesia sudah divaksin, maka itu berarti sudah jauh lebih baik. Dan faktanya vaksinasi di Indonesia juga cukup bagus ya, angkanya cukup luar biasa gitu kan. Ini peningkatannya sangat signifikan dari bulan ke bulan, bahkan di per saat ini ya 10 Desember itu total yang sudah divaksin dosis pertama saja sudah melebihi target ya, sudah melebihi dari setengah jumlah penduduk Indonesia, yaitu 53% dari populasi sudah divaksin dosis pertama. Nah, kemudian 37,2% sudah divaksin lengkap, artinya sudah tinggi nih. Tentu dengan angka-angka persentasi ini, sebenarnya masyarakat sudah tidak perlu khawatir untuk melakukan perjalanan. Ya, meskipun pemerintah selalu melarang jangan sampai
berkerumun, jangan jangan apalagi di tahun baru ini kan kemarin sempat mau diberlakukan PPKM level 3, tapi akhirnya tidak jadi. Disesuaikan dengan daerahnya masing-masing itu lebih bagus karena kita juga berharap semua kembali normal dengan angka presentasi vaksinasi yang begitu tinggi ini. Ya harapannya semua lokasi itu bisa sudah normal, bisa kita lakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas liburan atau pariwisata. Jadi sebetulnya angka-angka ini, dan ketika angka-angka ini terus meningkat tajam bahkan mendekati jumlah populasi Indonesia, maka insya Allah kita lihat aja nih ya, ada perkembangan yang sangat signifikan hanya dengan waktu setengah tahun saja, 6 bulan kita sudah mencapai 50%. Ya mungkin di tahun depan ya, pertengahan tahun itu sudah semuanya lengkap ya, sudah divaksin. Nggak 100% penduduk Indonesia, tapi minimal 70-80% itu udah bagus banget, dan kita udah bisa kita sudah bisa melakukan aktivitas wisata. Kayaknya hanya inilah yang menjadi nah kemudian apa sih sebetulnya menjadi pertimbangan kenapa masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia menjadi khawatir ya ketika berpergian melakukan atau melakukan aktivitas wisata. Karena persoalannya ini adalah bukan hanya persoalan bisa atau tidak. Kalau bisa sih bisa. Persoalannya itu adalah adanya variabel cost ya. Ada variabel cost tambahan yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan perjalanan wisata. Contoh, ketika kita akan ke Bali, kita harus mengeluarkan naik pesawat harus mengeluarkan rapid gitu kan, harus atau PCR atau ya itu kan cost tambahan. Nah kemudian ya kalau kita sendiri nggak jadi masalah, mungkin 150 kali 2 300. Tapi kalau kita satu keluarga 5 orang, 300.000 kali 5 lumayan 1,5. Ya memang kalau kita mau liburan tidak seberapa, tapi ketika orang milih mau liburan atau tidak, ya mereka lebih milih ya liburan deket-deket aja dulu gitu. Kalau orang Jakarta yang liburan ke Bandung, kalau nggak liburan ke Bogor. Nggak ada yang mau liburan ke luar daerah, kecuali dia emang tajir banget gitu kan. Nah itu jadi pertimbangan. Nah kemudian buat kita yang biasa main di bisnis sekolah juga sama, apalagi sekolah negeri, belum ada yang berani mereka menggunakan jasa travel, belum ada rencana ke arah sana, mungkin 2022 mungkin. Nah kalau mungkin sekolah-sekolah swasta yang bisa gitu, atau guru-gurunya, atau instansi-instansi masih bisa. Nah jadi memang marketnya masih sangat kecil ya, marketnya itu masih sangat terbatas. Tapi untuk teman-teman membangun sebuah branding, teman-teman tuh berpromosi aja, jangan henti, itu juga bagus dilakukan sambil menunggu nanti waktunya yang tepat untuk kita saya sih target Januari itu saya udah punya paket-paket yang saya share ke teman-teman reseller tentunya. Nah baik itu aja teman-teman, kapan bisnis tour and travel bisa kembali normal, tidak ada waktu yang pasti. Cuma kalau ngeliat dari angka vaksinasi, mudah-mudahan paling cepat di pertengahan tahun 2022 kita sudah kembali normal. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.